Assalamualaikum Ibu. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Sofia Miliza Putri dari jurusan D3 Kebidanan Fakultas Jakarta 3. Hari ini saya ingin sedikit menjelaskan tentang apa sih pentingnya gizi seimbang untuk Ibu Amin. Apakah diperbolehkan Ibu? Ya, diperbolehkan. Saya sekitar 10 menit menggunakan waktu ini ya Ibu. Ya, terima kasih. Sebelumnya ini saya ada brosur tentang apa sih pentingnya pentingnya gizi seimbang untuk ibu hamil. Nah, yang pertama ada pengertiannya. Jadi gizi seimbang tuh susunan makanan sehari-hari yang kita makan itu tapi sesuai dengan tinggi badan ibu, berat badan ibu, apa yang ibu perlukan gitu. Jadi tuh setiap orang mempunyai keseimbangan gizinya tuh masing-masing gitu. Nah, apa sih manfaatnya gizi seimbang? Nah, yang pertama itu untuk memenuhi kebutuhan gizi ibu dan janin. Kalau ibunya akan seimbang makannya, nah itu kan berpengaruh juga ke si janin. Nah, yang kedua ada menjalani kehamilan yang baik dan aman. Yang ketiga ada membentuk jaringan untuk tumbuh kembang janin. Jadi apa aja yang dikonsumsi oleh ibu akan semuanya tuh kasih gitu buat janin. Jadi kalau ibu makan yang bergizi, ibu makannya seimbang, nah itu tuh akan berpengaruh juga sama si janin. Nah, yang keempat ada mengatasi permasalahan selama kehamilan. Yang kelima, ibu memperoleh energi yang cukup untuk menyusui setelah kelahiran. Nah, ada juga Bu dampaknya. Apa sih dampaknya kalau ibu kekurangan gizi? Yang pertama, di kehamilan ibu akan lemas dan kurang nafsu makan. Nah, ibu juga bisa terkena anemia, terus bisa juga preeklamsia, terus juga saat lahir anaknya akan kekurangan berat badan. Nah, apa aja sih yang diperlukan oleh ibu hamil? Nah, di sini. Nah, yang pertama itu ada protein. Protein itu nutrisi ibu hamil yang paling penting untuk memperbaiki jaringan sel dan otot yang mengalami kerusakan. Selain itu, protein juga untuk meningkatkan suplai darah dalam tubuh. Jadi, protein itu berguna banget buat menyuplai darah dalam tubuh ibu. Karena kan kalau lagi hamil itu kita harus apa aja yang masuk tuh bisa berpengaruh ke semua tubuh gitu Bu. Nah, contohnya itu ada daging sapi, ayam, ikan, telur, dan susu. Nah, itu contoh-contoh dari protein. Nah, yang kedua itu ada karbohidrat. Karbohidrat itu sangat penting buat ibu hamil karena itu akan menambah energi untuk kesehariannya ibu hamil kan, karena ibu kan pasti melakukan aktivitas, misalkan apakah ibu rumah tangga? Iya. Nah, ibu kan pasti nyapu, ngepel, dan energi apa aja yang ibu hasilkan itu dari si karbohidrat sebanyak apa yang ibu makan. Dan itu sangat penting. Contohnya ada nasi, roti, terus ada nasi merah juga. Nah, itu harus tercukupi dengan baik. Ini ada contohnya. Oke. Nah, yang ketiga itu ada lemak. Kan kalau kita tahu tuh lemak tuh kadang yang jahat gitu, kayak minyak gitu kan, yang kalau kita makan makanan kayak seblak gitu kan kayaknya tuh itu mengandung lemak yang jahat. Sebenarnya tuh lemak tuh ada lemak baik dan itu bisa berguna untuk perkembangan janin, otak janin, dan matanya. Selain sebagai nutrisi bagi ibu hamil, asupan lemak juga mencakup untuk berfungsi untuk memenuhi kebutuhan energi untuk persalinan normal. Jadi tuh nanti misalkan ibu makan lemak sehat ya Bu, misalnya ibu makan lemak sehat, itu akan bisa menambah, karena itu bisa nambah kita buat nanti persalinan secara normal. Karena persalinan secara normal kan memerlukan banyak energi. Nah, dari banyak energi itu, kalau kita udah punya banyak lemak di dalam tubuh, jadi itu bisa membantu meringankan kita. Nah, jadi ibu harus tetap milih lemak yang mengandung baik gitu. Nah, contohnya itu ada buah alpukat, ikan salmon, sama kacang-kacangan. Di sini ada fotonya Ibu. Nah, di situ.
Nah yang ketiga, yang keempat itu ada serat. Serat itu bisa untuk membantu mengendalikan kadar gula darah biar menghindari resiko diabetes gestasional. Itu kadang kan serat tuh bisa memperlancar pencernaan, karena kan kadang pencernaan ibu hamil tuh kan kadang suka ini ya, suka susah BAB atau apa. Nah dengan mengonsumsi serat yang seimbang itu bisa memperlancar pencernaan ibu, dan ibu bisa mengonsumsi seperti sayuran berdaun hijau, oatmeal, atau kacang-kacangan. Kacangnya seperti almond, mede, itu baik dikonsumsi. Nah yang kelima itu ada vitamin. Sebenarnya tuh vitamin banyak. Nah yang pertama itu ada zat besi. Zat besi kan biasanya dikasih sama bidan kan setelah itu, karena zat besi itu sangat penting bagi ibu hamil, berguna untuk menambah pasokan darah. Zat besi sendiri juga berguna untuk membuat sel darah merah seperti yang tadi saya jelaskan. Pasokan darah ibu tuh jadi bertambah 2 kali lipat ketika ibu sedang mengandung. Jadinya ibu memerlukan banyak pasokan darah. Nah makanya ibu minum zat besi gitu. Nah zat besi juga bisa mencegah ibu dari anemia, sama tidak akan akan membantu berat badan anak ibu pas lagi lahir tidak kekurangan dan lahir pada tepat waktu. Yang kedua itu ada asam folat. Asam folat itu penting untuk merencanakan kehamilan. Jadi biasanya itu sebelum kehamilan akan dikasih saran gitu untuk minum asam folat. Banyak obat makanan yang mengandung asam folat atau sesuatu yang bisa membantu untuk yang bisa mengandung asam folat. Nah contohnya itu ada sayuran hijau, jeruk, lemon, mangga, tomat, kiwi, dan lain-lain. Nah selanjutnya itu ada kalsium. Kalsium itu tuh sangat penting karena kalsium itu bisa membantu untuk tumbuh kembang tulang dan gigi si janin. Jadi kalau ibu minum atau makan sesuatu yang mengandung kalsium, itu akan memberikan efek anaknya itu bisa mempertambah, jadi lebih bagus itulah tulang dan giginya si anak ini gitu. Terus kalau misalkan ibu kurang dalam minum kalsium atau zat besi atau apa sesuatu yang kurang tidak seimbang, itu tuh si bayi akan ngambil kebutuhannya tuh dari ibu gitu. Jadi ibunya nanti bisa, misalkan kalau kalsium kayak gini yang diambil zat besi yang ada di dalam tubuh ibu. Nah ibu nanti tuanya gitu, nanti kedepannya ibu bisa kena osteoporosis tuh gara-gara si janin tuh ngambil zat besinya dari ibu gitu. Nah selanjutnya ada vitamin D. Vitamin D itu untuk membantu penyerapan kalsium. Vitamin D dibutuhkan oleh ibu hamil untuk membantu pertumbuhan tulang dan gigi. Jadi vitamin D sama kalsium itu berkesinambungan gitu. Kalau vitamin D ini bisa berjemur setiap pagi 10-15 menit, atau tiap pagi jalan-jalan biar kena udara sinar matahari. Itu kalau untuk vitamin D. Nah yang terakhir itu ada vitamin C. Vitamin C itu untuk membantu menyerap zat besi. Vitamin C juga bisa membantu menjaga daya tahan tubuh dan memelihara kesehatan tulang dan gigi, serta menjaga kesehatan pembuluh darah dan sel darah merah. Jadi kalau vitamin C, kalau kita lagi nggak ngandung aja, vitamin C itu sangat dibutuhkan ya untuk tubuh kita, apalagi lagi kita ngandung gitu. Vitamin C itu cukup berperan penting gitu. Udah, jadi gitu ibu, pentingnya gizi ibu hamil, seimbangnya gizi ibu hamil. Apakah jelas bu atau ada yang ingin ditanyakan? Sudah jelas, sudah cukup jelas. Nah iya, intinya saat ibu sedang mengandung, ibu harus terus mengonsumsi makanan yang sehat, serta sebenarnya kan makanan sehat juga nggak selalu mahal.
tempe, tahu, ikan kan itu juga lumayan terjangkau gitu kan Bu. Jadi ibu bisa makan apa aja tapi sehat dan seimbang, itu sangat diperlukan pada saat ibu mengandung gitu. Terima kasih Ibu atas kesempatan waktunya. Terima kasih sudah diizinkan untuk menjelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.